Hai guys, balik lagi di Uki Kevin Official bersama saya. Balik lagi dengan Uki Kevin. Kali ini mau bahas tentang Fufu Fafa lagi. Fufu Fafa. Yuk kita lihat ada berita apa nih dalam kasusnya Fufu Fafa yang sampai saat ini belum ada yang ini ya. Kelanjutannya, siapakah dalam si ini akun Fufu Fafa merek hese ngomongnya Fufu Fafa. Yuk kita lihat videonya guys. Fafa terbukti milik Kipres, maka ia terancam batal dilantik menjadi wakil presiden RI. Oh, makin mengerikan aja ya kejadian akhir-akhir ini di Indonesia. Mengerikan ini lagi. Terbukti bisa didiskualifikasi. Oh, bisa menangislah pendukungnya, Bal. Kami nonton aja boleh. Kalian nonton typing betul kalian. Kita nonton aja ini. Gimana kisah selanjutnya? Awas bang, nanti keciduk loh, ada dekat bakso lewat. Cawapres sekarang ini sama kayak bawang putih selundupan, Pak. Barangnya masuk, oke. Barangnya udah masuk nih selundupan. Terus pelaku penyelundupannya sudah dinyatakan bersalah walaupun dihukum ringan, Bro. Ya kan? Tapi yang selundupan tadi nggak bisa kita kembalikan lagi karena udah diolah jadi bumbu penyedap. Ya kan? Jadi ini cacat prosedur dan hasilnya selundupan, Pak. Cawapres selundupan. Waduh. Enggak, gue nggak mau ditawarin, gue mau milih sendiri. Lu mau jadi apa, Bang? Jaksa Agung. Kenapa? Ya gue mau tangkap semua. Siapa yang orang pertama yang akan lu Ya tangkap? Jokowi lah. Waduh, serem Pak. Aduh, kalau ngomong hati-hati nanti diciduk loh Pak. Emang Jokowi jahat ya, Bang? Bahkan seluruh kejahatan Jokowi itu tidak sebanding dengan seluruh kejahatan yang pernah dibuat di era reformasi itu. Karena Jokowi ada puncak dari kejahatan. Gue ucapin itu secara serius ya. Waduh. Setelah Kaisang memainkan narasi nebeng untuk menjawab terkait kasus penggunaan jet pribadi dari Jakarta ke Amerika, hari ini KPK memberikan sedikit sinyal perlawanan. Karena menurut KPK setelah pernyataan Kaisang itu viral di mana-mana gitu ya, atau diperdebatkan atau tidak dipercaya oleh semua orang kecuali orang-orang PSI, KPK akhirnya memberikan jawaban bahwa menurut KPK daftar orang yang ikut dalam jet pribadi tersebut hanya 4 orang, yaitu Kaisang, Erina, stafnya, dan salah satu keluarga Erina. Jadi ketika KPK ditanya di mana temannya Kaisang gitu ya, yang punya jet pribadi atau yang ikut menyewakan jet pribadi ini, KPK nggak bisa menjawabnya karena dalam perjalanan tersebut itu cuma 4 orang. Jadi kalau sudah seperti ini sama sekali tidak bisa disebut dengan nebeng. Mana bisa gitu. Nebeng tapi yang punya pesawat nggak ikut lagi. Nggak bisa. Itu namanya minjem, Nebeng bukan itu kan nebeng. konsepnya kalau kita dalam satu perjalanan gitu ya, misalkan saya dari Jakarta mau ke Solo gitu ya, naik mobil, terus kemudian ada temen pengen ikut gitu ya, saya nebeng dong sampai Cirebon misalkan, itu boleh gitu ya, itu nebeng tuh. Atau nebeng dong sampai Solo sekalian gitu ya, itu nebeng tuh. Tapi lebih mementingkan tujuan si pemilih atau orang yang memang ingin melakukan perjalanan. Tapi kalau pemiliknya, orang yang menyewakannya tidak ikut dalam perjalanan tersebut, ini nggak bisa sama sekali disebut dengan nebeng. Nggak bisa. Ini nebeng tapi yang punya pesawat nggak ada dalam perjalanan. Asli kacau ini logikanya gitu. Ya karena ya kok bisa gitu. Nebeng tapi yang punya pesawat nggak ada. Intinya mah minjem kali atau nyewa ya, mungkin bahasa halusnya nyewa. Ya, masa anak presiden nggak bisa nyewa jet pribadi guys, kan duitnya banyak ya kan. Siapa sih nggak mau nolak gitu ya, anak presiden gitu ya. Kalau minta bantuan pasti siapapun mau, kecuali anak tukang beca, beda ya. Nah kita lanjut lagi dalam kasusnya yang video yang lain maksudnya guys, maaf. Kang Martabak flexing jet pribadi, kapan kita dibohongi lagi? Di hari ketika mahasiswa, artis, dan segala elemen rakyat turun ke jalan mengawal keputusan MK 21 Agustus 2024, ada satu pemandangan yang bikin darah mendidih. Jadi saat rakyat berjuang,
Anak pemimpin negara dengan istrinya malah asik terbang ke Amerika pakai private jet. Kemungkinan mereka menyewa Gulfstream Aerospace yang biaya sewanya lebih dari 100 juta rupiah per jam. Jadi sekali jalan ke USA itu bisa habis 2-3 miliar rupiah. Uang kita. Mustahil uang jualan martabak atau jualan mebel bapaknya. Mentang-mentang bapaknya jadi kepala desa Konoha selama 2 periode. Cari deh sedunia ini, mana ada naik jet pribadi dari hasil jualan martabak. Ngimpi. Menikmati kemewahan di atas penderitaan rakyat. Uang rakyat lagi. Rakyat diperas untuk memenuhi nafsu mereka yang tak terpuaskan. Dari Instagram story istrinya, yang tanpa malu flexing pamer gaya hidup mewah. Duit rakyat kok pamer. Di hari yang sama ketika rakyat turun ke jalan menegakkan keadilan yang sudah runtuh di negeri ini, mereka malah hambur-hamburkan duit rakyat buat healing ke US. Bukan cuma itu, diaspora Indonesia di Amerika itu banyak yang harus mencari stroller bayi bekas karena kesulitan ekonomi. Tapi ini dua manusia ini tega-teganya belanja di California, beli stroller Mima yang harganya bikin kepala pening, 20 juta lebih, bayangin. Sementara ekonomi rakyat yang lagi terpuruk, pamer lagi 400 ribu sekali makan. Bayangin, roti 400 ribu, padahal 400 ribu itu gaji sebulan guru honorer di Indonesia. Dan yang paling edan lagi, semua fakta ini mereka sengaja posting foto-foto flexing di Instagram pakai fitur eksklusif. Bayangin, netizen harus bayar 7.500 rupiah per bulan cuma buat menikmati nonton mereka pamer. Dan mereka posting ini setelah Instagramnya penuh makian dari netizen, jadi nggak tahu malu. Dan bukti flexingan mereka itu paling banyak tersebar di Twitter. Nah sekarang saya mau nanya ke kamu yang lagi nonton video ini masalah kita semua. Sampai kapan kamu mau diam? Sampai kapan orang tua, keluarga, dan anak-anakmu akan terus diam menghadapi ketidakadilan yang sudah merajalela ini? Sehebat apapun Fir'aun di zaman Nabi Musa, akhirnya dia akan tenggelam dan mati. Nabi Musa berjuang habis-habisan mempertaruhkan nyawanya demi kebenaran. Sekarang giliran kamu. Apakah kamu akan diam seperti Yahudi Bani Israel, atau bergerak dan menyuarakan kebenaran seperti Nabi Musa? Sekarang keputusan ada di tanganmu. Mau diam atau bergerak? Waduh. PAN akui jatuh tempo utang Jokowi terasa 2025. Pungutan bisa makin banyak. Yang hutang Mulyono, biar Mulyono yang sekeluarga. Dan 58% yang melanjutkan bayar. Pajak kita buat bayar hutang warisan. Wow, 8.500 triliun guys. Pajak kita buat bayar mereka. Seneng ya. Kita lanjut lagi. Bisa ya orang tulus kayak gini tapi dibenci sama banyak orang. Why gitu? Ya saking tulusnya gitu. Atau mungkin kalian Mana ada yang benci, Bang? Mencintai sekali. Bang, daripada bela-bela gitu, bagus kita cari belacan yuk, jualan belacan. Belacan mahal sekarang, apalagi di Roma ya, di Roma, di Italia. Itu gila harga belacan itu 1 gramnya sekarang di sana 700.000 kalau uang Indonesia. Bagus tuh, nanti sela-sela kita pre itu jual belacan, jerat biawa, ya kan? Ngapain abang bela kali? Bentar lagi habis pensiun, Pak Prabowo presiden kita. Ya kan? Semangat ya. Aduh, aku nggak tahu mau bilang lagi bang. Sekarang tuh kan di Indonesia banyak yang betungki. Aku nggak mau abang nanti ikut betungki. Udah biarin aja. Cuman gini ya bang, nggak ada prestasi apapun sebagai pejabat negara karena itu keharusan dan itu diperintah oleh konstitusi. Ya, jadi siapapun pemimpinnya kalau bisa membawa rakyat makmur tidak perlu dipuji karena itu kewajiban. Kalau faktanya sekarang ini pahit, ya pahit aja begitu. Ngapain kita harus membela? Selama kita masih nggak punya apa-apa ya jangan bela apapun ya guys ya. Kalau kita udah kaya gitu karena seseorang, nah baru kalian boleh bela. Kalau orang itu nggak pernah ngasih sesuatu buat kita, buat apa kita bela-bela? Capek deh. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah ada dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.